Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini. Kita bersama-sama mau beribadah. Dan pada saat ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi kita saat ini. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita, orang-orang yang menantikan Tuhan. Dan orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan lemah. Janjinya kita akan diberikan kekuatan yang baru. Dan oleh Tuhan kita akan dibarui dari hari ke hari. Yang siap dan percaya dibarui kekuatannya. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Buat kebaikan-Mu yang hebat Tuhan. Sehingga kami boleh kembali beribadah pada hari ini. Walaupun kami di rumah, di perjalanan, atau mungkin kami dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya di saat kami berdoa, di saat kami menyembah, di saat kami menaikkan pujian, hadirat Tuhan turun atas kami. Perkenanan Tuhan melingkupi dimanapun kami berada. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pada hari ini kemenangan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia-Mu. Semua oleh karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Engkau ada bagi kami. Ikut. Haleluya. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat suaramu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita, bersama-sama sembah Dia, bersama-sama pujikan Dia. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih. Gloria, sungguh besar Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Oh, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami katakan Engkau baik Tuhan. Saat ini hati kami menyembah-Mu, pikiran kami menyembah-Mu, jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas Raja. Dan kini Engkau hadir Tuhan di tempat ini, di rumah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan di saat kami menyembah-Mu Tuhan,
Kuasa-Mu nyata bagi kehidupan kami. Pada hari ini kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan yang mengalami ketakutan diberikan roh keberanian untuk terus melangkah bersama Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Di dalam Yesus ada kekuatan. Kami percaya Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri saat kita memuji Tuhan. Kita bebas saudara memuji Tuhan. Amin. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya sukacita memenuhi kita pagi hari ini. Mari semua bertepuk tangan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari semua angkat tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, saya percaya saudara bersukacita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami pagi hari ini. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu. Saat ini kami buka hati kami, biarlah Engkau menjamah setiap kami, baik di tempat ini, baik di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami berserah penuh Tuhan. Haleluya Yesus.
Kudus, Kau yang pulihkan kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang bersama-Mu, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari pujikan dengan sepenuh hati. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari buka roh-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kita pujikan dengan sepenuh hati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu.
Shalom, Jemaat GBI Kedamaian yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi bersama dengan saya di dalam ibadah online. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai satu topik yang menarik untuk kita pelajari bersama. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang akan pimpin, menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan tetap menjaga kami, bahkan memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih menjaga kami, memberikan kesehatan buat kami. Bahkan masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama jemaat-Mu GBI Kedamaian di rumah masing-masing. Tuhan, sapalah kami, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Berkati keluarga kami dimanapun kami berada. Berkati firman-Mu, biarlah ini menjadi kekuatan di tengah-tengah krisis yang kami alami karena pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu cukup bagi kami. Bahkan firman-Mu akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mari urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Hadirat memenuhi kami. Roh Kudus, bicara kepada kami. Demi Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah 2 minggu lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Teman saya pernah bercanda seperti ini saudara. Di kantor apapun juga, di perusahaan apapun juga, nggak akan ada kepastian mengenai kenaikan salary. Karena yang ada kenaikan yang pasti itu hanya kenaikan Kristus, saudara. Itu sebabnya kenapa kita harus memperingati kenaikan Kristus yang sudah kita rayakan bersama 2 minggu lalu. Dan hari ini saya akan membahas satu topik yang Yesus janjikan mengenai Roh Kudus. Di tengah-tengah pandemi ini kita butuh yang namanya penghibur. Kita butuh yang namanya kekuatan. Saudara, penghibur di sini jelas berbeda sekali dengan apa yang saya maksud. Penghibur di sini bukan penghibur seperti pelawak atau stand up comedy. Penghibur di sini bukan penghibur seperti orang yang sedang mengentertain. Dan penghibur di sini bukan penghibur seperti yang bapak-bapak ketahui. Saya percaya bapak-bapak mengerti maksud saya penghibur di sini. Bukan juga hanya sekedar saya katakan penghibur malam gitu saudara ya. Ini kenapa bapak-bapak yang mengerti, kenapa bapak-bapak yang tahu. Nah, penghibur yang saya maksud di sini bukan penghibur seperti yang saya katakan di atas tadi. Tetapi penghibur yang saya maksud di sini adalah di dalam bahasa aslinya kata penghibur itu dari kata parakletos. Saudara, kata parakletos bukan berarti banyak. Sebab dalam bahasa Indonesia kalau ada kata para berarti melebihi dari satu atau lebih dari satu. Para bapak misalkan, tidak usah lagi harus disebut para bapak-bapak. Para ibu cukup, para bapak cukup. Nah, parakletos itu bukan berarti banyak gitu ya. Tetapi parakletos mempunyai pengertian sebagai pembela, penolong, dan penghibur yang sejati buat kita. Karena itu, tema saya adalah penghibur yang sejati pada masa krisis. Kita akan melihat seperti apa penghiburan yang Roh Kudus berikan kepada orang percaya yang selalu menantikan akan kehadirannya. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-15. 14 maksud saya saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Silakan Bapak Ibu boleh ambil Alkitab, baik Alkitab manual ataupun Bible elektronik. Silakan dibuka. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala harus saudara, tidak satu-satu. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Inilah yang disebut dengan parakletos. Seorang penolong yang lain
supaya ia, yaitu Parakletos, menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, penghiburan seperti apa yang Roh Kudus janjikan kepada kita di saat-saat krisis seperti ini? Saya mencatat ada 3 prinsip kebenaran firman Tuhan yang Roh Kudus janjikan kepada saudara dan saya. Yang pertama, Roh Kudus hadir untuk memberikan kekuatan. Jadi hadirnya Roh Kudus dan Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa dia sudah selesai di dalam pelayanannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia pun berkata kepada murid-muridnya, aku tidak membiarkan kau seperti yatim piatu, sengsara, menderita. Ini janji Yesus, saudara, buat murid-muridnya. Aku tidak membiarkan kau seperti seorang yatim piatu. Aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong, Parakletos, seorang pembela, seorang penghibur dikala kamu mengalami masalah. Jadi janji Allah memberikan Roh Kudus kepada kita supaya Roh Kudus yang ada pada kita itu memberikan kekuatan ketika persoalan datang menghimpit hidup saudara dan saya. Sudah di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Roh Kudus itu bisa meninggalkan orang yang diurapi. Contohnya adalah Saul. Saul seorang raja yang diurapi oleh Allah. Tetapi Roh Kudus yang hinggap di dalam Saul bisa meninggalkan Saul ketika Saul melakukan kesalahan yang fatal. Bayangkan sebagai seorang urapan Tuhan dan sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia melakukan hal yang fatal. Kesalahan Saul yang pertama sekali, Saul tidak mengindahkan pesan dari nabinya Tuhan. Saul selalu mengutamakan dirinya yang lebih hebat, lebih berkuasa. Yang kedua, Saul lebih memprioritaskan persembahan walaupun itu hasil jarahan dibandingkan dari ketaatannya. Dan yang ketiga yang fatal lagi, Saul membangkitkan roh Samuel. Dan ini yang Allah benci. Karena Saul lebih percaya kepada roh-roh yang sudah mati dibandingkan dengan diri Allah sendiri. Akhirnya Alkitab menceritakan roh Allah, Roh Kudus meninggalkan Saul. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus tidak lagi untuk meninggalkan kita. Kenapa? Ada 2 prinsip kebenaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dalam perjanjian lama memang Yesus belum hadir. Tapi dalam perjanjian baru Yesus hadir. Dan yang kedua, kita tahu bahwa hadirnya Yesus membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan tinggal tetap, permanen, kekal. Dan itu terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Saudara silakan buka Efesus 1:13. Firman Tuhan katakan di sana, saudara. Efesus pasal yang ke-13. Pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia
kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus permanen di dalam hati kita. Makanya tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah gelisah. Sekalipun persoalan dalam hidup saudara menghimpit Anda, sekalipun toko Anda harus tutup terpaksa, sekalipun Anda tidak lagi bekerja di kantor, harus bekerja di rumah, sekalipun masalah terus datang karena tidak ada income, tetapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan itu janjinya. Penghibur yang sejati di kala krisis, Dia berjanji bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita memberikan kita kekuatan. Bukan hanya memberikan kekuatan saja, tetapi membela kita. Itu janji Tuhan. Yang kedua saudara, saya melihat kebenaran yang kedua. Apa penghiburan yang sejati yang Roh Kudus janjikan kepada kita? Yang kedua, Roh Kudus hadir untuk memimpin jalan hidup kita. Jadi hadirnya Roh Kudus, diamnya Roh Kudus di dalam hati kita, itu akan menuntun kita. Setiap langkah kita akan dituntunnya, akan dipimpinnya. Saudara, sering kita mendengar ada istilah bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus atau juga mengkhianati Roh Kudus atau juga bisa menghujat Roh Kudus. Pertanyaan ini sering memang di kalangan Kristen menjadi perdebatan. Saudara, orang yang menghujat Roh Kudus itu artinya orang yang tidak percaya bahwa Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Dan orang ini tidak akan mungkin bisa masuk ke surga. Tapi mendukakan Roh Kudus, walaupun dia orang yang sudah dipilih Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hatinya, dia masih bisa mendukakan Roh Kudus. Karena dia membuat Roh Kudus itu sedih. Karena dia tidak melakukan apa yang Roh Kudus mau. Makanya kenapa dipimpin sama Roh Kudus, didiami Roh Kudus, sama dipenuhi Roh Kudus itu berbeda. Di dalam doktrin pneumatologi atau doktrin Roh Kudus, ini pun dibahas, saudara. Orang Kristen itu didiami Roh Kudus hanya sekali untuk selamanya. Makanya jangan lagi ada lagu yang mengatakan mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Enggak, saudara. Masa Yesus atau Roh Kudus itu pulang pergi? Dia tidak ngontrak di dalam tubuh kita. Roh Kudus permanen. Karena Efesus 1:13 dikatakan dimeteraikan. Meterai itu permanen, kayak cap sudah. Legitimate, ada legitimasinya. Jadi kalau didiami Roh Kudus itu sekali untuk selamanya. Tetapi dipenuhi Roh Kudus, dia adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh. Makanya kenapa orang yang dipimpin oleh Roh, pasti dia tidak melakukan keinginan daging. Kalau dia dipimpin Roh Kudus, pasti dia melakukan keinginan Roh. Makanya ada buah Roh, Galatia 5 ayat 23. Karena itu Tuhan bilang, aku akan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati, karena dia akan memimpin setiap langkah hidup kamu. Saudara, mungkin saat ini banyak orang yang salah langkah. Atau juga mungkin salah pilih. Entah saudara berteman salah, entah langkah saudara di dalam usaha, di dalam bisnis saudara itu salah langkah, salah memilih teman, atau juga mungkin ada yang salah memilih pasangan mungkin. Saudara, kesalahan kita bukan berarti sesuatu yang membuat kita fatal. Kesalahan kita bukan berarti membuat kita hancur. Enggak, saudara. Sekalipun kita di dalam kesalahan, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita, memperbaiki kita, sehingga langkah-langkah kita ke depan akan diaturnya, sehingga kita akan kembali kepada track yang Tuhan mau. Kenapa? Karena penghibur yang sejati itu akan menyertai setiap langkah hidup saudara. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Roh Kudus memimpin hidup saudara? Kalau Roh Kudus hidup di dalam hati kita dan memimpin hidup saudara, kenapa hidup kita pun tidak menjadi berkat bagi orang lain? Kenapa hidup kita pun selalu iri dengan orang lain? Kenapa hidup kita pun selalu bersungut-sungut ketika kita punya persoalan? Sudah ada statement yang bagus sekali, saudara. Statement ini mengatakan seperti ini. Ketika kita banyak bersyukur, maka kita tidak sempat lagi untuk menggerutu dan mengeluh. Persoalannya, kenapa kita banyak mengeluh?
mungkin kita sedikit bersyukur. Saudara, mari kita tetap bersyukur. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus yang akan memimpin jalan hidup kita. Saudara, salah langkah sekalipun, jangan putus asa. Karena Roh Kudus akan memperbaiki langkah kita. Sehingga Tuhan pun senang untuk setiap tingkah laku, perbuatan kita. Karena Roh Kudus yang pimpin langkah hidup Anda dan saya. Yang ketiga, penghiburan seperti apakah yang Roh Kudus janjikan? Yang ketiga, penghiburan yang Roh Kudus janjikan, bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk menyatakan bahwa Allah itu ajaib. Anak muda bilang, wow, keren banget itu kalau Roh Kudus untuk menyatakan Allah itu ajaib. Saudara, lihatlah Petrus ketika Yesus bertanya kepada banyak orang. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu orang-orang di sana menyebut, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Tapi lihatlah, Petrus langsung menjawab dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan kepada Petrus, kalau bukan karena Bapakku di surga yang menyatakan itu kepadamu, gak mungkin kamu bisa mengatakan seperti itu. Sama halnya, kalau bukan karena Roh Kudus, maka orang yang percaya tidak akan mungkin mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itulah yang menyatakan dalam hidup Anda dan saya, langsung percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai penebus, sebagai Allah yang hidup. Karena Roh Kudus yang menyatakannya. Saudara, Roh Kudus dalam hati kita bukan hanya menyatakan saudara percaya kepada Kristus, tetapi juga saudara akan diingatkan melalui Roh Kudus bahwa Allah itu ajaib. Kalau Allah ajaib, maka Dia pun dengan caranya ajaib akan menolong kita. Allah yang ajaib itu tidak kehilangan cara untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Allah yang ajaib itu tidak monoton untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Dia punya cara, dan cara Dia itu melampaui otak kita. Cara Dia menolong kita melampaui pikiran kita. Kenapa? Karena Dia adalah ajaib. Allah yang ajaib, Dialah satu-satunya yang dinyatakan oleh Roh Kudus melalui hidup kita, melalui keyakinan kita. Saudara, penghiburan yang sejati merupakan anugerah yang dari Tuhan. Di dalam masa-masa krisis seperti ini, mari kita jangan takut, jangan bimbang. Karena kalau kita lihat di TV, seperti pembicara pemerintah mengenai COVID-19, sudah lihat walaupun sekarang ini sudah ada 7.775 yang kena positif COVID-19. Tapi persentase kesembuhan itu lebih banyak daripada yang meninggal. Dan ini suatu harapan yang pasti bahwa Indonesia, negara kita akan dilawat Tuhan. Negara kita akan diberkati Tuhan. Sehingga COVID-19 itu akan berlalu dari negeri ini. Itu sebabnya nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dengan cara ajaib juga Allah akan menolong kita. Toko saudara pun akan diberkati setelah COVID-19. Kafe saudara pun akan diberkati lebih lagi. Bahkan kantor saudara, perusahaan saudara, pekerjaan saudara, anak-anak saudara dalam studi pun akan diberkati lagi menjadi anak-anak yang lebih pintar dan berprestasi. Karena itu percayalah bahwa penghiburan yang sejati hanya datang dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi ini, kami masih tetap bisa melihat kasih Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami. Dan terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan ada dan tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus permanen, kekal di dalam hati kami. Itu sebabnya kami percaya dalam situasi apapun juga, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Roh Kudus akan memimpin jalan hidup kami. Sehingga setiap langkah apapun yang kami jalani, kiranya sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang Kau boleh nyatakan bagaimana Allah yang ajaib itu menuntun kami, menolong kami, membukakan jalan kepada kami.
Sehingga setiap masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Bapa, terus kuatkan kami, terus hiburkan kami, terus nyatakan kasih-Mu, keajaiban-Mu akan setiap persoalan yang Engkau berikan kepada kami. Jalan itu terbaik. Karena kami percaya masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami, kalau itu seizin Tuhan, maka Tuhan juga akan izinkan cara yang ajaib untuk memberikan kami kekuatan. Dan juga persoalan ini pun akan berlalu dan Kau akan memberkati kami lebih lagi di setiap masalah-masalah yang kami alami, yang kami jalani, yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga mereka masing-masing, rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan berkati. Anak-anak mereka pun Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah, di minggu terakhir, di bulan Mei ini, kami datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan syukur kami. Karena Tuhan sudah memimpin, memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata buat kami. Terbukti sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi Tuhan masih izinkan kami bertemu melalui ibadah online ini. Kami percaya perlindungan-Mu nyata Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sungguh ada buat jemaat-Mu. Di rumah mereka masing-masing, Tuhan hadir. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Anak-anak mereka di dalam belajar online, berikan kekuatan ya Tuhan. Mungkin para ibu sedang jenuh menghadapi situasi ini. Tapi kami yakin Roh Kudus akan terus berikan kekuatan. Roh Kudus akan terus berikan penghiburan. Dan Roh Kudus akan terus memberikan pembelaan. Bahkan pertolongan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Biarlah melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, kami dikuatkan di dalam situasi yang berat saat ini. Kami terus berharap hanya kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, biarlah itu yang terus memimpin setiap langkah kami. Bapa, pada kesempatan hari ini, kami terus berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, yang hari-hari ini mungkin mereka tidak mendapatkan income, karena pekerjaan mereka sepi, karena toko mereka pun harus tutup. Tuhan berkati mereka, buka jalan. Biarlah kiranya cara yang ajaib itu pun mereka alami. Pelihara hidup mereka, cukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Kami juga mohon biarlah Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami, agar kami pun dihindari dari penularan COVID-19 ini. Bapa, protek kami, jaga kami dengan tangan kasih kuasa-Mu yang terus menjaga dan memberkati kami, sehingga kami tetap sehat ya Tuhan. Bapa, berkati Ibu Gembala yang kami kasihi, kuatkan dia, pelihara hidup dia. Apapun persoalan yang dihadapinya, kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan jalan keluar. Berkati Wakil Gembala, hamba dan Pak Kris, terus kuatkan para hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati Ibu Hana, Pendeta Arif, Parines, bahkan Pendeta Peter. Tuhan berkati. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang masih mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berikan kesegaran dan kekuatan buat mereka yang sakit. Jamah, hibur mereka, sembuhkan mereka. Dan berkati anak-anak kami Tuhan. Walaupun mereka bosan di rumah, tapi biarlah mereka tetap sukacita, tetap terhibur oleh karena kasih Tuhan yang selalu ada buat rumah tangga kami, keluarga kami. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani. Sekalipun kami tahu bahwa untuk melayani di dalam take video rekaman ini, kami begitu besar resiko kami. Tapi kami percaya pimpinan nyata buat kami. Jagai kami, lindungi kami. Terima kasih untuk Mas Kasiran dan Mas Bowo yang multimedia. Tuhan berkati mereka. Terima kasih buat WL
Mas Daniel, Tuhan berkati Singa, Ibu Yani dan John, Henca sebagai pemain musik, Tuhan berkati. Heri juga yang membantu dalam multimedia, Tuhan berkati. Kami percaya berkat-Mu tidak kurang buat kami, bahkan semakin melimpah. Terima kasih Bapak. Saat ini biarlah berkat-Mu juga Engkau turunkan buat jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Mari kita angkat tangan kita sebagai bukti penyerahan diri kepada Tuhan. Dan buka hatimu untuk menerima berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau sekalipun engkau di rumah. Diberkatilah anak-anakmu dalam studi mereka walaupun melalui online. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Engkau akan diberikan kecukupan. Rumah tanggamu dicukupi dengan kebutuhanmu sehari-hari. Dan apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan terus pelihara. Tuhan akan terus memberkati engkau. Saat ini, terimalah berkat dan rahmat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap kuat bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati.